Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Blandina Lartutul. Saya dari kelas keperawatan C, NPM saya 12114201190033. Saya dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Gangguan Hipertensi. Ya baik Ibu, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan konsisten di atas 140/90 mmHg. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah parisistem di mana tekanan darah sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya 90 mmHg. Yang kedua, etiologi. Hipertensi berdasarkan penyebab dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Ya, di sini saya akan menjelaskan hipertensi primer. Yang pertama, faktor keturunan. Dari data statistik terbukti bahwa seseorang memiliki kemampuan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah penderita hipertensi. Yang kedua, ciri persorangan yang mempengaruhi timbulnya hipertensi, adanya umur. Jika umur bertambah, maka tekanan darah meningkat. Yang ketiga, kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang sering menyebabkan timbulnya hipertensi adalah dikonsumsi garam yang tinggi melebihi dari 30 gram. Kegemukan atau makanan berlebihan, stres dan pengaruh lain, misalnya merokok, minum alkohol, minum obat-obatan atau ephedrine, prednisone, dan epinephrine. Dan yang keempat, usia. Pada usia lanjut, penyebab perubahan tekanan darah adalah karena adanya aterosklerosis, hilangnya elastisitas pembuluh darah, menurunnya tensi dan daya regang pembuluh darah. Yang kedua, hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti ginjal, kelenjar adrenal, koronaritasi aorta, tumor kepala atau tumor kranial, dan hipertensi akibat kehamilan. Yang ketiga, kita masuk pada SIG dan sistem. SIG atau tanda representasi dan dari sebuah objek yang menyeratkan hubungan antara dirinya dan objeknya sesuai dengan adanya gejala-gejala seperti sakit kepala, lemas, masalah dalam penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, dan adanya garam dalam urine. Yang keempat, kita masuk pada patofisiologi. Mekanisme yang mengontrol konstruksi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak safaf simpatis yang berlanjut ke bawah ke chorda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis, ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatif ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron peganglion melepaskan asetikoni
yang akan merangsang serabut saraf, pasca asetikoloni yang akan merangsang serabut saraf darah, di mana dengan melepaskan nepineprian mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Yang kelima, diagnosa keperawatan yang terdiri dari A. Gangguan rasa nyaman. Nyeri kepala berhubungan dengan peningkatan tekanan pembuluh darah otak. B. Penurunan curah jantung berhubungan dengan peningkatan alveolat vasokonstriksi. C. Risiko injuri berhubungan dengan kesadaran menurun. D. Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan sirkulasi darah yang kurang ke otak. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengkajian. Nama: Nonya M, usia 50 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat OSM RT Ampa, agama Kristen Protestan. Tanggal masuk 20 Desember pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Tanggal pengkajian 30 Desember 2020 pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Dengan diagnosa medis hipertensi. Pendidikan SMA, pekerjaan guru. Status maritalnya sudah menikah. Identitas penanggung jawab, nama Nonya F, usia 30 tahun, hubungan dengan pasien adalah anak pasien. Pekerjaannya perkantoran. Yang kita masuk pada pengkajian primer, yang yaitu terbagi menjadi 5, yaitu airway, breathing, circulation, disability, exposure. Dan kita masuk pada pengkajian sekunder, yaitu 1 keluhan utama. Nonya E mengatakan sakit pada daerah kepala hingga leher dengan skala nyeri 8. Yang dapat dikaji PQRST, yaitu P. Pasien menyatakan nyeri saat berdiri. Q. Nyeri yang dirasakan seperti tertusuk-tusuk. R. Pasien mengatakan nyeri terasa dari kepala bagian atas hingga leher. S. Skala nyerinya 8. Dan T. Nyeri tekan dan nyeri gerak dirasakan 2 jam secara terus-menerus, akan semakin hebat jika bergerak. Riwayat penyakit. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Nonya M datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada kepala bagian atas dari kepala hingga leher, tampak pucat dan lemas. Karena Nonya M sudah 2 hari tidak makan, kepala pusing sudah dari tanggal 27 Desember 2020 sebelum pasien memeriksa diri di puskesmas terdekat dan kemudian oleh puskesmas dan dirujuk ke RSU Kota Ambon. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu. Nonya M mengatakan sebelumnya tidak pernah demam dan jantung. Nonya M hanya menderita tekanan darah tinggi sejak 2 tahun yang lalu. Nonya M jarang minum obat, hanya mengonsumsi minuman seperti rebusan atau alvokat sehari 3 kali. Yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Pasien menyatakan di dalam keluarganya tidak terdapat penyakit yang cukup serius seperti hipertensi jantung atau diabetes mellitus. Yang kelima, pemeriksaan fisik.
yang terdiri dari kepala, mata, telinga, mulut dan gigi, leher, jantung, dada dan paru-paru, abdomen, genitalia, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan latihan, stres dan coping, higienis dan integritas kulit, konsep diri, pemeriksaan penunjang. Terapi medis tanggal 30/2020. Kemudian kita masuk pada analisis data dan diagnosa keperawatan. Yang pertama, data subjek. Nyonya E mengatakan kepala terasa nyeri. Yang nyeri pada skala 8 dari 1 sampai 10. Dan Nyonya E mengatakan pusing, kemudian nyeri dan pusing dirasakan pada saat baru beranjak dari tempat tidur. Dan data objektifnya, Nyonya M terlihat mengerimis kesakitan dan Nyonya M terlihat memegang kepalanya. Masalahnya nyeri sakit kepala. Etiologinya peningkatan tekanan vaskular cerebral dan diagnosa keperawatannya nyeri sakit kepala berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskular cerebral. Yang kedua, data subjek, pasien menyatakan rasa pusing. Data objektifnya nadi 10 kali per menit, tekanan darahnya 216/100, respirasi atau capillary refill kurang dari 2 detik. Dan masalahnya risiko tinggi terhadap penurunan curah jantung. Etiologinya perubahan afterload dan diagnosa keperawatan, risiko tinggi terhadap penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Yang ketiga, data subjek, Nona E mengatakan pusing dan Nyonya E mengatakan mual-mual, dan data objektifnya tekanan darah 216/100 mmHg, respirasinya 18 kali per menit. Masalahnya resiko tidak efektifnya perfusi jaringan otak, dan etiologinya sirkulasi darah yang kurang ke otak. Dan diagnosa keperawatan, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan sirkulasi darah yang kurang ke otak. Selanjutnya kita masuk pada intervensi. Diagnosa keperawatan pada intervensi, nyeri sakit kepala berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler cerebral. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tekanan vaskuler cerebral tidak meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien mengungkapkan sakit kepala berkurang dari skala 8 menjadi 1. Yang kedua, pasien tampak nyaman. Yang ketiga, TTV pasien dalam keadaan normal. Intervensi, yang pertama, pertahankan tirai baring. Yang kedua, sediakan lingkungan tenang. Yang ketiga, berikan sedikit penerangan. Yang keempat, minimalkan gangguan lingkungan dan rangsangan. Yang kelima, batasi aktivitas distraction. Yang keenam, berikan posisi nyaman. Yang ketujuh, berikan teknik relaksasi nafas dalam. Dan kedelapan, anjurkan keluarga dan klien melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Dan yang kesembilan, lakukan pemeriksaan TTV. Selanjutnya kita masuk pada implementasi. Waktu yang dikaji 30 Desember 2020 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Implementasi yang pertama, menyediakan lingkungan yang tenang. Evaluasinya, subjek pasien mengatakan sedikit nyaman dengan ruangan yang disediakan. Objektifnya, pasien tampak nyaman. Yang kedua, mempertahankan tirai baring.
Evaluasinya, subjek pasien mengatakan merasa tenang dan nyaman. Objektifnya, pasien tampak nyaman dan tidak cemas. Yang ketiga, memberikan sedikit penerangan. Evaluasinya, subjek pasien mengatakan sudah cukup dengan penerangan di ruangan. Objektifnya, pasien tampak merasa nyaman dan tidak cemas. Yang keempat, minimalkan gangguan lingkungan dan rangsangan. Evaluasinya, pasien mengatakan sedikit keganggu karena suara-suara yang sedikit ramai. Objektifnya, pasien tampak sedikit merasa cemas. Yang kelima, membatasi aktivitas. Evaluasinya, subjek pasien merasa sedikit cemas. Objektifnya, pasien tampak gelisah. Yang keenam, memberikan posisi nyaman. Evaluasinya, subjek pasien mengatakan sudah nyaman dan posisi tidurnya. Objektifnya, pasien tampak nyaman dan enakan. Yang ketujuh, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Evaluasinya, subjek pasien mengatakan bersedia untuk mengajarkan nafas dalam. Objektifnya, pasien nampak mengikuti. Dan yang ke-8, mengobservasi TTV. Evaluasinya, subjek klien bersedia di TTV. Objektifnya, tekanan darah klien 166/75 mmHg, nadinya 82 kali per menit dan suhu 30 derajat Celcius dan respirasi 20 kali per menit. Dan selanjutnya jam 10:10 kolaborasi memberikan obat isosop Identite 5 gram sesuai program. Subjeknya, klien bersedia minum obat. Objektifnya, obat diberikan klien kooperatif. Selanjutnya pada jam 10:20 memberikan obat bisoprol fumarate 0,5 mg sesuai program. Subjeknya, klien bersedia diberikan obat. Objektifnya, obat diberikan klien kooperatif. Selanjutnya dikaji pada tanggal 26 Desember 2020, membantu klien menstretch dengan posisi kepala terlentang atau posisi evaluasi 15 sampai 40 derajat sesuai aplikasi. Subjeknya, klien bersedia dibantu. Objektifnya, klien beristirahat dengan posisi kepala terlentang, posisi elevasi 15 sampai 40 derajat. Dan pada jam 10:40 monitor adanya diplopia pandangan kabur nyeri kepala. Subjeknya, klien mengatakan pada sedikit kabur dan merasa nyeri pada kepala pada skala 6. Objektifnya, klien meringis, menahan nyeri. Dan pada jam 10:50 monitor level kebingungan dan orientasi. Subjeknya, klien mengatakan masih mengingat hari, tanggal, tempat dirinya, benda sekarang. Objektifnya, klien terlihat tidak bingung. Dan pada jam 11:11 monitor tenis otot pergerakan. Subjeknya, klien bersedia dimonitor. Objeknya, klien merasa bebas bergerak tanpa rasa sakit. Dan monitor tekanan intrakranial dan respon neurologis. Subjeknya, klien bersedia dimonitor. Objektifnya, klien merespon rangsangan stimulus nyeris dengan baik.
Dan selanjutnya, mencatat perubahan pasien dalam merespon. Subjeknya klien bersedia dikaji, objektifnya tidak ada perubahan. Dan selanjutnya, monitor status cairan. Subjek klien bersedia di matriks dan objektifnya tidak ada perubahan. Dan waktu yang dikaji selanjutnya tanggal 31 Desember 2020 pada jam 6 dengan implementasi mempertahankan tirabaring. Evaluasinya, subjek pasien mengatakan merasa tenang dan nyaman. Objektifnya, pasien tampak nyaman dan tidak cemas. Yang selanjutnya, menyediakan lingkungan yang tenang. Subjeknya, pasien mengatakan sedikit nyaman dengan ruangan yang disediakan. Objektifnya, pasien tampak nyaman. Dan pada jam 7 memberikan sedikit penerangan. Subjeknya, pasien mengatakan sudah cukup dengan penerangan di ruangan. Objektifnya, pasien tampak merasa nyaman dan tidak cemas. Dan selanjutnya, minimalkan gangguan lingkungan dan rangsangan. Subjeknya, pasien mengatakan sedikit keganggu karena suara-suara sedikit ramai. Objektifnya, pasien tampak sedikit merasa cemas. Pada jam 7:10, batasi aktivitas. Subjeknya, pasien merasa sedikit cemas. Objektifnya, pasien tampak gelisah. Dan pada pukul 10:10 pantau TTV. Subjeknya, klien bersedia untuk melakukan TTV. Objektifnya, tekanan darah 166/75 mmHg, nadinya 82 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Dan selanjutnya jam 10:10 catat edemi umum. Subjeknya, klien bersedia dicatat, objektifnya tidak ada edemi. Selanjutnya mempertahankan pembatasan aktivitas seperti listrik di tempat tidur atau kursi. Subjektifnya, klien bersedia membatasi aktivitas, objektifnya klien mengikuti instruksi. Dan pada jam 10:20 kolaborasi berat badan isosorbide dinitrate 5 mg sesuai program. Subjeknya, klien bersedia diberikan obat, objektifnya diberikan klien komparatif. Dan selanjutnya berikan obat bisoprol fumaret 0,5 mg sesuai program. Dan subjeknya, klien bersedia diberikan obat, objektifnya obat diberikan klien kooperatif. Dan dilanjutkan pada tanggal 1 Januari 2021, bed rate dengan posisi kepala terlentang atau posisi evaluasi 15-45 derajat sesuai indikasi. Subjeknya, klien bersedia bed rate. Objeknya, klien istirahat dengan posisi kepala terlentang atau posisi elevasi 15-45 derajat Celcius. Dan pukul 2:50 monitor adanya diplopia, pandangan kabur atau nyeri kepala. Subjeknya, klien mengatakan pandangan sedikit kabur dan merasa nyeri pada kepala pada skala 6. Objektifnya, klien meringis, menahan nyeri. Dan pada jam 3 monitor level kebingungan dengan orientasi.
Subjeknya, klien mengatakan masih mengingat hari, tanggal, dan tampak dirinya berada sekarang. Objektifnya, klien terlihat tidak bingung. Dan selanjutnya pada pukul 15.15, monitor tonus otak pergerakan. Subjeknya, klien mengatakan bersedia di monitor. Objeknya, klien dapat bergerak bebas tanpa rasa sakit. Selanjutnya pada pukul 15.20, monitor tekanan intrakranial dan respon neurologis. Subjeknya, klien bersedia di monitor. Objektifnya, klien merespon rangsangan stimulus nyeri dengan baik. Dan selanjutnya catat perubahan dalam merespon. Subjeknya, klien bersedia dikaji. Objektifnya, tidak ada pada. Dan selanjutnya monitor status cairan. Subjeknya, klien bersedia di monitor, dan objektifnya klien diberikan injeksi RI 20 tetes per menit. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi dengan diagnosa nyeri sakit kepala berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler cerebral. Evaluasinya SOAP. Yang pertama, S, klien mengatakan nyeri berkurang. O-nya, klien terlihat tenang dengan skala 3. A-nya, masalah teratasi sebagian. Dan P-nya, lanjutan intervensi pemberian teknik relaksasi nafas dalam. Dan yang kedua, diagnosa risiko tinggi terhadap penurunan curah jantung perubahan dengan perubahan afterload. Evaluasinya SOAP. Yang S-nya, klien mengatakan perasaannya lebih baik. O-nya, tekanan darah 166 per 75 mmHg, nadinya 82 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, dan respirasinya 20 kali per menit. Klien mengikuti semua instruksi. Klien terlihat lebih tenang. A-nya, masalah belum teratasi. P-nya, lanjutan intervensi kolaborasi pemberian obat isosibidia dinitrate zinc sesuai program. Dan yang ketiga, risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan sirkulasi darah yang kurang ke otak. Evaluasinya SOAP. S-nya, klien mengatakan nyeri kepala. O-nya, tekanan darah 166 per 75 mmHg, nadinya 82 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius, dan respirasinya 20 kali per menit. Kesadarannya composmetis. Suhunya skalanya 3. A-nya, masalah belum teratasi. P-nya, lanjutan intervensi monitor keadaan klien. Dari makalah yang saya sudah jelaskan mengenai ASCEP dan gangguan hipertensi, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, dalam pemberian asuhan keperawatan kepada klien dengan hipertensi, kami tidak terlepas dari buku pedoman asuhan keperawatan pada kasus klien di atas. Kami memberikan asuhan keperawatan agar masalah keperawatan yang dialami klien dapat diteratasi sebagian atau teratasi sepenuhnya. Dan yang kedua, masalah keperawatan berisiko tinggi terhadap penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 3 hari, masalah belum teratasi. Tekanan darah klien masih tinggi 166 per 75 mmHg. Intervensinya akan dilanjutkan sampai masalah teratasi sepenuhnya.
Yang disarankan kepada masyarakat yang sering mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi atau penyakit turunan dari keluarga atau dari adik kakak yang memiliki gejala dan penyakit nyeri kepala agar segera melakukan pemeriksaan diri ke pelayanan baik di rumah sakit maupun puskesmas agar diberikan pelayanan secara mandiri atau perorangan untuk mengetahui kelanjutan dan pemeriksaan selanjutnya. Yang kedua, dalam pemberian asuhan keperawatan agar adanya saling kerjasama antara perawatan pasien maupun masyarakat dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan hasil terbaik bagi pasien. Baik Ibu, mungkin ini saja penjelasan dari makalah asuhan keperawatan saya dengan gangguan hipertensi. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Selamat siang, sekian dan terima kasih.